dahsyat, Tuhan Yesus biasa. Puji Tuhan, Yesus Kristus Allah yang benar, Dia yang awal dan akhir, Dialah yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari di rumah kita masing-masing, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sebagai kita taat atas firman Tuhan Yesus, atas perintah Tuhan Yesus, kita mulai mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, mulai dari membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, selamat datang buat semua sahabat-sahabat yang ada di channel Pendeta Raymond Mantik, dan mari kita juga bergabung bersama-sama saluran Daily Life Kingdom Principle. Saya sudah membuat saluran sebagai tempat berkomunikasi, ya, tempat berkomunikasi untuk info-info tentang DLKP atau Daily Life Kingdom Principle. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Sebelum lebih dalam kita akan masuk dalam kajian pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saat ini dalam persekutuan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kami mengkaji kebenaran firman Tuhan, karena kami mau menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah dan memahami kebenaran kitab suci, agar kami dapat menghidupi, dapat mempraktikkan, dapat taat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, dan kami tidak mengizinkan satu kuasa kegelapan, kuasa kerajaan kegelapan merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus setiap keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan hati manusia yang menolak Yesus Kristus, menolak percaya kepada karya Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-26, ya, saudara-saudara. Saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Haleluya. Matius pasal 26 mulai ayat 1, ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania,
di rumah Simon si kusta datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapakah kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya, jadi Yesus dan murid-murid mereka juga berkumpul bersekutu menyanyikan puji-pujiannya, nyanyian-nyanyian Mazmur dan sebagainya. Jadi orang Kristen yang sekarang nyanyi-nyanyi itu ada dasar Alkitabnya ya. Yang 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan
mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Kedua anak Zebedeus ini Yohanes dan Yakobus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata, "Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus menjawab berkata kepada orang banyak, "Sangkahmu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus,
Mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?" Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang-orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan mengkaji pasal 26. Memang agak panjang ya, tapi mari kita cinta firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan rela hati. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya menyapa sahabat-sahabat. Thank you Joseph Chang for join to my live streaming. Aris BMG, Nur Rawi Tea dan semua sahabat-sahabat yang lainnya. Silakan di chat namanya biar kita saling kenalan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, mari kita melihat bahwa pasal 26 ini menyatakan kebesaran Tuhan ya. Kita bisa melihat bahwa pasal ini memperlihatkan sisi kemanusiaan dan keilahian Yesus. Bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani ada di pasal 26 ini. Nah, dan kita melihat pasal 26 ini mencakup peristiwa-peristiwa kunci menjelang penyaliban Yesus ya. Ada pengkhianatan Yudas, ada perjamuan terakhir dan doa di Taman Getsemani, dan penangkapan Yesus Kristus. Nah, kita akan mengkajinya per bagian-bagian ya. Kita akan melihat mulai pas ayat 1 sampai ayat 5. Yang ini kita melihat rencana untuk membunuh Yesus ya. Yesus menubuatkan
kematian, ya, penyaliban dan kebangkitan. Jadi dia mati dan bangkit 3 hari itu sudah dinubuatkan berulang-ulang oleh Yesus. Termasuk yang pasal 26 ini pemberitahuan terakhirnya. Sudah keempat kalinya dikasih tahu kepada murid-muridnya. Jadi peristiwa salib itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong langsung terjadi. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dan Yesus menunjukkan bahwa ia tahu apa yang akan terjadi. Ini menegaskan bahwa sisi keilahiannya, ya. Dia menegaskan kendalinya atas situasi. Nah, kita melihat para pemimpin orang-orang Yahudi, imam-imam besar, orang-orang ahli-ahli Taurat, ya, mereka ketakutan akan pemberontakan rakyat mempengaruhi strategi mereka, ya. Jadi mereka mengatur strategi sedemikian rupa untuk membunuh Yesus. Tuhan tetap pegang kendali dalam segala hal. Kenapa Yesus harus menjalankan peristiwa salib? Karena itulah maksud dan tujuan kenapa Yesus datang, ya. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Itu tujuan Yesus datang. Makanya sejak dia lahir di kandang domba. Bukan tanpa maksud Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir juga bukan di sembarang kandang domba. Tapi Yesus lahir di kandang domba, di mana domba-domba yang ada di peternakan itu, di tempat pemeliharaan itu, yang digembalakan oleh gembala-gembala adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban penebus salah atau korban pendamaian di bait Allah. Ya, domba-domba itu, ya, dibudidayakan, ya, kalau pakai bahasa kita sekarang, ya. Mereka diternak di tempat yang disebut menara jagah atau migdal eder. Di bahasa sebutan di bahasa Ibraninya disebut migdal eder, tempat menara jaga, di mana kawanan domba itu dijaga untuk dikorbankan, ya, sebagai korban penghapus dosa. Nah, Yesus lahir di kandang domba ini sebagai, ya, tanda untuk menunjukkan bahwa tujuan dia datang untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, ini luar biasa, ya. Lalu yang kedua ada peristiwa di ayat 6 sampai dengan ayat 13. Di sini ada seorang wanita yang datang mengurapi Yesus, ya. Seorang wanita yang datang mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Nah, waktu minyak ini dicurahkan, saudara, ada murid-murid yang mengkritik, kenapa harus dibuang minyak ini yang begitu mahal. Tapi kita melihat Yesus mengatakan apa yang diperbuat oleh wanita ini. Di mana Injil diberitakan, apa yang diperbuatnya akan diberitakan juga sebagai peringatan akan dia, bahwa dia mempersiapkan penguburan Yesus, ya, kematian Yesus. Kita melihat, ya, pengurapan ini melambangkan persiapan untuk penguburannya, menghubungkan tindakan ini dengan misi penebusan, ya. Jadi murid-murid melihat pemborosan, tapi Yesus melihat tindakan kasih yang mendalam. Memang manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat dari dalam hati, ya. Pengorbanan kita untuk Tuhan harus didasarkan pada kasih, hati yang penuh dengan belas kasih, bukan logika manusia semata. Kalau mikir-mikir secara logika, apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah pemborosan, tapi Tuhan Yesus melihat bahwa ini sebagai persiapan kematian, ya, penyalipannya dan penguburannya. Wanita ini membawa persembahan yang terbaik karena dia telah mengalami jamahan Tuhan, ya, yang mengubah hidupnya
dari kehidupan yang penuh dengan dosa kepada kehidupan yang berarti. Nah, luar biasa saudara ya. Nah, kita melihat selanjutnya ya, Yudas mengkhianati Yesus di ayat 14 sampai dengan ayat 16 ya. Yudas setuju untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Nah, ini adalah penggenapan nubuatan ya. 30 keping perak adalah harga seorang budak. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 21 ayat 32, menunjukkan penghinaan terhadap Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Ini pertanyaan yang dalam ya. Barangkali kita melihat bahwa Yudas ada dari golongan Selot atau golongan orang-orang ya, atau Herodian, sudah. Orang-orang yang menantikan Mesias secara politik. Ya, jadi barangkali Yudas mengalami kekecewaan terhadap Yesus karena Yesus tidak memenuhi harapan mereka sebagai Mesias politik. Mereka mengharapkan Yesus membebaskan mereka dari belenggu perbudakan atau penjajahan Romawi. Tapi yang Yesus bawa adalah pembebasan dari belenggu dosa. Ya, jadi Yudas mengkhianati Yesus, barangkali ini alasannya saudara ya. Tapi akhirnya Yudas pun menyesal, sangat menyesal. Bahkan dalam penyesalannya dia sampai salah jalan saudara. Dia bunuh diri ya. Jadi saudara, kita melihat satu aplikasi buat kita ya. Jangan sampai kita biarkan ambisi pribadi kita menghalangi kita dari kebenaran Kristus. Kita melihat Yudas punya ambisi untuk pembebasan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi, tapi dia menolak ya kebenaran dari Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini juga di ayat 26 sampai dengan ayat 30, di sini ada pengajaran tentang perjamuan Paskah ya, atau perjamuan terakhir saudara ya. Di sini Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya dan menetapkan perjamuan kudus. Nah, kita diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Saudara selalu mengikuti perjamuan kudus ya. Banyakan orang mengikutinya hanya berpikir ya minum anggur, makan roti tanpa memahami maknanya. Perjamuan kudus adalah tanda darah perjanjian ya. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan seperti ini ya. Perbuatlah ini sebagai peringatan ya akan Tuhan. Ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada 3 hal ya kalau kita lihat di seluruh Alkitab. 3 hal yang penting diingatkan kepada kita waktu kita melakukan perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus. Yang pertama, kita ingat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa. Anda dan saya, kita sudah diampuni. Ya, apalagi saya dan saudara, ya, kita sudah diampuni segala dosa kita bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Ya, Anda belum lahir, dosa-dosa Anda sudah diampuni oleh Yesus. Anda tinggal menerimanya dan percaya. Ini luar biasa ya. Jadi waktu setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita telah ditebus dari segala dosa. Yang kedua, waktu kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan untuk memberitakan perjanjian baru, di mana oleh meterai darah Yesus kita sudah ya dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Ini luar biasa. Dan yang ketiga saudara, bahwa perjamuan kudus ini
akan diadakan ketika Yesus datang kelak dalam kerajaan Bapa di surga, di mana kerajaan Allah dinyatakan secara utuh. Kita semua akan ada dalam perjamuan yang akbar. Inilah pengharapan yang luar biasa, saudara-saudara ya. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya saudara ya, setiap kita ikut perjamuan kudus, itu disebut sakramen perjamuan kudus. Janji setia. Ya, janji setia kita diperbaharui lagi. Barangkali iman kita yang goyang ya, diperbaharui lagi untuk tetap percaya kepada Yesus sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dahsyat. Jangan sampai saudara ikut perjamuan kudus tapi saudara sendiri tidak memahami, tidak mengerti makna yang sebenarnya dari perjamuan kudus ya. Karena kita sekarang ini banyak orang Kristen mengalami pergeseran makna, saudara. Ya, sekarang ini kita lagi dalam suasana menyambut lahirnya Yesus Kristus ya. Nuansa Natal itu sudah terasa jauh-jauh hari. Kalau di mal-mal itu sudah penuh dengan pernak-pernik Natal, saudara. Ya, kalau di mal-mal mereka tidak tidak mau kehilangan momen. Mereka menggunakan ini sebagai momen untuk merayakan Natal, walaupun barangkali mereka dengan motif untuk pemasaran jualan-jualan mereka, saudara ya. Mereka mau menerima keuntungan dari jualan-jualan mereka dengan season Natal, saudara. Tapi saudara-saudara ya, kita harus menyadari bahwa di dalam setiap season ini, saudara, di dalam setiap season ini kita harus memahami maknanya. Ya, orang Kristen mengalami pergeseran makna Natal, saudara. Banyak kali orang anak-anak kecil ini berpikir Natal itu sebagai dimana Santa Claus bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Anak-anak hanya memahami seperti itu. Makanya kita harus mengajarkan makna-makna yang sebenarnya di dalam Alkitab. Dan di sini Yesus mengajarkan tentang perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus itu dilakukan untuk mengingat kembali, ya, mengingat akan Yesus Kristus, ya, mengingat akan Yesus Kristus, pengorbanannya, darahnya yang tercurah yang sudah memeteraikan kita ya. Di sana dikatakan oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sudah disucikan, kamu sudah disembuhkan. Dan di sini kita melihat ya, jadi roti ini melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Dan waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mengalami penyatuan secara rohani ya, secara misteri kita bersatu dengan tubuh Kristus bersama-sama sehingga kita mengalami korban darah Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Nah, dan kita lihat ini kebiasaan yang menarik ya, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya, jadi orang-orang Kristen menyanyi-nyanyikan pujian penyembahan ya waktu beribadah di gereja ya. Memang ada liturgi-liturgi bagi kelompok-kelompok Kristen tertentu, ada liturgi-liturgi ya. Tapi menyanyi-nyanyikan pujian juga ada dasarnya di Alkitab. Yesus menyanyikan pujian-pujian Mazmur ya. Ya, ini menunjukkan nyanyian Halel. Ya, nyanyian-nyanyian pujian, saudara ya. Memuji, menyembah kepada Tuhan. Nah, ini menggambarkan tentang pengharapan di tengah penderitaan. Ya, makanya saya senang ya kalau menyanyi, kalau lagi dalam pergumulan, dalam persoalan. Orang itu sering
menyanyi ya. Saya ingat oma saya itu sering menyanyi. Dia sambil masak dia menyanyi, satu hari akan ada hari senang buat saya. Tuhan Yesus sudah janji, asalku tetap setia. Nah, orang yang menyanyi itu lebih kuat menghadapi tantangan, lebih kuat menghadapi badai daripada orang yang bersedih, muka cemberut dan sebagainya. Nah, memang waktu kita menyanyi masalah tidak langsung selesai ya. Tapi setidaknya di hati kita ada ketenangan dan ketentraman. Ya, ini luar biasa saudara. Nah, Yesus menyanyi bersama murid-muridnya. Jadi kita lakukan ya sekarang ini orang-orang Kristen, kita berkumpul, kita bernyanyi, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama ya, kita makan bareng bersama-sama. Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada abad pertama ya. Nah, kita lanjut. Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus ya. Jadi kita melihat di pasal 26 ini Yesus sepenuhnya ilahi itu ditunjukkan dan Yesus juga sepenuhnya manusiawi itu ditunjukkan ya. Nah, Yesus ketika makan bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia berkata kepada murid-murid ya, malam ini juga kamu akan tergoncang iman ya. Malam ini juga kamu semua akan tergoncang iman karena aku ya. Jadi karena Yesus akan ditangkap dan Petrus nyeletup saudara ya. Oh, mereka semua boleh tergoncang iman, tapi saya tidak. Nah, ini tipikalnya karakter Petrus ya. Kadang-kadang dia ngobrol dulu, pikirnya belakangan. Itulah Petrus. Dan kenapa selalu Petrus? Karena Petrus adalah ketua dari para murid. Ya, jadi Yesus ini waktu memuridkan dia ada organisasinya ya. Ada ketua, ada bendaharanya. Dan bendaharanya yang berkhianat ya, si Yudas Iskariot. Nah, kita melihat saudara-saudara ya. Petrus menjawab, oh biarkan mereka semua tergoncang iman, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus berkata, malam ini juga ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi Yesus menubuatkan dan itu terjadi saudara-saudara ya. Apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Makanya Dia Allah yang benar, dapat dipercaya ya. Dia menunjukkan keilahiannya bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali dan itu terjadi. Nah, kita melihat doa selanjutnya ya. Ayat 36 sampai ayat 46, doa di Taman Getsemani. Yesus berdoa dengan penuh keluh ya, dengan beban yang berat, dengan tekanan yang berat. Sementara murid-muridnya tertidur, Yesus tetap berdoa. Nah, Yesus berdoa saudara sampai 3 kali berulang-ulang dengan doa yang sama. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil yang lain ya, di Yohanes atau di Lukas saudara ya, Yesus berdoa sambil tetesan keringatnya mengeluarkan darah. Dia mengalami apa yang disebut dengan peristiwa medis, yaitu hematidrosis, di mana pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh kapiler di bawah kulit pecah karena tekanan yang begitu berat yang dirasakan. Nah, ini peristiwa medis ini ya pernah terjadi saudara. Di Singapura saya pernah baca satu artikel ya. Ada seorang anak yang mengalami darahnya keluar dari pori-pori ya, seperti keringat
yang keluar dari pori-pori, tapi ini berdarah, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia mengalami stres yang berat. Dia mengalami stres yang berat. Biasanya orang-orang Singapura tuh anak-anaknya dikasih sekolah dari pagi sampai sore, saudara ya. Habis sekolah ada ekstrakurikuler ini dan sebagainya, harus bikin PR dan sebagainya. Dia mengalami tekanan yang berat dan dia mengalami hematidrosis. Nah, Yesus mengalami peristiwa medis ya waktu di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, kalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Ya. Kalau boleh ada cara lain di mana pengampunan dosa dan penebusan dosa itu bisa dilakukan oleh Tuhan, oleh Bapa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mulah yang jadi. Bukan kehendakkulah yang jadi, tapi kehendak-Mulah yang jadi. Ini ya, Yesus menunjukkan ketaatan total kepada Bapa meskipun menghadapi penderitaan yang mendalam. Di sini Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa Yesus berdoa? Ya, bagi orang seberang sana, mereka tidak memahami pengertian-pengertian doa di dalam Alkitab ya. Doa bukan sekedar bermohon, meminta. Ya, doa juga bukan sekedar ya, kalau agama-agama memahami doa, doa itu adalah orang yang level bawah ya, kita ciptaan memohon kepada pencipta. Tapi doa di dalam Alkitab juga berarti komunikasi. Komunikasi. Berbicara. Ya, sama seperti Anda berkomunikasi dengan orang lain. Ataupun Anda berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda pernah berkomunikasi dengan diri Anda sendiri? Berbicara kepada diri Anda sendiri. Ya, semua orang pernah berbicara dengan dirinya sendiri, entahkah di dalam pikiran atau lewat kata-kata. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, menunjukkan kepada kita kemanusiaannya. Ya, jadi di pasal ini keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus dinyatakan secara bersama-sama ya. Dan dari doa ini, saudara, kita melihat Yesus beroleh kekuatan untuk menghadapi peristiwa salib. Peristiwa salib itu peristiwa yang menakutkan. Ya, hukuman paling tertinggi pada pemerintahan Kaisaran Roma itu salib. Makanya dikatakan orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Nah, Yesus rela memikul segala kutuk kita. Karena apa? Dia disalibkan, tidak ada pelanggarannya. Tidak ada dosanya. Dia disalibkan karena fitnah. Ya, karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia dituduh sebagai menghujat Allah. Makanya dia disalibkan. Dan peristiwa salib adalah peristiwa publik, bukan sesuatu yang terjadi di alam mimpi. Ya, peristiwa salib adalah peristiwa publik, makanya disaksikan oleh banyak orang. Jadi Yesus itu sejak lahir sampai ya pelayanan, disalibkan, bangkit dan naik ke surga, Yesus ya disaksikan secara publik. Jadi tidak ada yang tersembunyi, bisa dirunut secara sejarah ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, kita
Ya, kehendak Allah seringkali menuntut pengorbanan seperti Yesus, tetapi ketaatan membawa kemuliaan. Ketika kita taat, sama seperti Yesus taat kepada rencana Allah, rencana keselamatan Allah. Ya, dia taat, saudara-saudara. Yesus dimuliakan. Ya, Yesus dimuliakan. Dan luar biasa ya, saudara-saudara. Yesus dimuliakan. Dengan demikian juga saudara ya, kalau Anda belajar taat firman Tuhan, Anda belajar melakukan, percaya kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara ya, saudara akan mengalami di mana Tuhan memuliakan engkau, Tuhan yang mengangkat engkau. Wow, luar biasa ya. Nah, kita melihat saudara-saudara selanjutnya ya, di ayat 47 sampai 56. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap saudara-saudara. Ketika selesai berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas dan pasukan ya, tentara yang di bawah, dan rombongan yang membawa pentung, membawa pedang oleh imam-imam kepala ya, yang disuruh oleh imam-imam kepala. Dan Yudas mengatakan, orang yang kucium itulah yang engkau tangkap. Ini gambarannya bahwa Yesus itu tidak seperti tokoh-tokoh agama ya, orang-orang agamawi yang selalu datang dengan jubah kebesarannya, yang kelihatan orang suci dan sebagainya ya. Orang yang gak boleh disentuh oleh orang lain karena dia terlalu suci ya. Bahkan sekarang saya melihat ada tokoh-tokoh agama tertentu sampai orang cium-cium kakinya ya, piring bekas makannya dijilat-jilat juga, gelas minumnya, bahkan semua minuman tuh diludah-ludahin sama dia karena ludahnya suci katanya. Yesus gak seperti itu. Yesus kenapa harus dicium sama Yudas? Karena dia pembawaannya, bajunya ya sama seperti murid-muridnya. Tidak ada pembedaan, saudara. Makanya Yudas harus datang mencium Yesus. Artinya saudara, orang-orang yang mau tangkap dia bingung mana yang Yesus. Ya, mereka tidak tahu karena semua ya bajunya sama. Bajunya ya sederhana, saudara. Dan Yesus berkata, kenapa kamu datang tangkap aku pakai pedang dan pentung? Setiap hari saya di bait Allah mengajar. Kenapa kamu harus datang seperti itu ya? Bahkan di sini ada peristiwa yang menarik, saudara ya, di mana ada hamba imam besar datang dan salah satu dari seorang murid Yesus menghunus pedang dan memotong telinganya, memotong kedua telinganya. Ya, kemungkinan besar yang menghunus pedang ini adalah Petrus. Ya, karena Petrus itu pemimpin ya, ketua dari para murid. Tapi Yesus katakan, sarungkan pedangmu, sebab orang yang membawa pedang, menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Jadi ini menggambarkan bahwa Yesus dalam pemberitaan Injil tidak datang dengan pedang atau kekuatan militer atau kekuatan politik, tapi dengan kasih ya. Waktu hamba imam besar itu putus telinganya, Yesus datang mendoakan dia, menjamahnya. Telinganya menjadi sembuh kembali, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Nah, jadi waktu Yesus ditangkap, saudara-saudara, Yesus bilang sama Petrus ya, di sini ya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan harus terjadi demikian? Ya, jadi peristiwa salib itu nubuatan harus terjadi demikian. Kalau saja Yesus mau ikut egonya, dia bisa panggil malaikat, saudara. 12 pasukan malaikat datang itu bisa habis semua.
Saudara ya, ini saya kasih gambaran contoh. Satu malaikat saja yang tampar Herodes. Herodes yang menyombongkan diri dan berkata siapa yang seperti dia, bahkan Tuhan pun tidak. Dalam kesombongan Herodes, dia ditampar malaikat. Ya, dikatakan bahwa dia mati, ya, dagingnya dimakan cacing, Saudara. Ya, barangkali secara logika ya, kita memahami waktu dia ditampar malaikat, Saudara. Ya. Herodes mengidap diabetes tingkat tinggi, Saudara ya. Sampai daging-dagingnya meleleh seperti itu barangkali ya. Itu cuma satu malaikat, Saudara. Ini 12 pasukan, Saudara. Kalau 12 pasukan yang turun, waduh, gawat, Saudara. Tapi Yesus tidak menggunakan kekuatan keilahiannya untuk menghadapi peristiwa salib, karena itu harus terjadi sebagai penggenapan. Ya. Di sini apa yang terjadi waktu Yesus ditangkap, Saudara? Semua murid-muridnya kocar-kacir, lari. Ya, lari, Saudara. Jadi murid-murid ini mengalami kesedihan yang mendalam, mengalami ketakutan yang mendalam karena guru mereka, panutan mereka ditangkap. Ya. Jadi Saudara, ketika Yesus bangkit dan murid-muridnya memberitakan tentang kebangkitan, itu mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan. Ya, nggak mungkin karena kebohongan mereka rela mati syahid. Nah, ini pikiran-pikiran ini harus kita lihat bersama-sama ya. Lalu kita melihat di ayat 57 sampai dengan ayat 67, di mana Yesus diadili di depan mahkamah agama. Ya, imam-imam datang, Saudara ya. Imam-imam datang, Saudara. Dia diadili di depan imam besar Kayafas. Mereka mulai memunculkan saksi-saksi dusta tentang Yesus, tapi tidak ada satupun yang dapat menjerat Yesus. Bahkan ada yang datang, 2 saksi ya, mendatang berkata, oh dia ini yang berkata bongkar bait Allah ini. Saya akan bongkar dan saya bangun dalam 3 hari. Bait Allah yang diagung-agungkan zaman itu adalah bait Allah yang dibangun Herodes selama 46 tahun dibangunnya, Saudara. Bukan kaleng-kaleng ya. Bait Allah itu begitu megah karena dibangun selama 46 tahun, dan Yesus katakan bongkar bait Allah ini, saya bangun dalam 3 hari. Nah, dia dituduh itu pun tidak dapat menjerat dia untuk dihukum mati, Saudara. Dia hanya diam saja. Tapi imam besar mulai berdiri dan berkata, berikanlah jawabanmu, berikanlah pembelaanmu. Tuhan Yesus tidak membela diri. Tapi waktu ditanya ya di sini dikatakan tetapi Yesus tetap diam di ayat 63. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ini yang katakan imam besar. Jadi dia tahu bahwa Mesias anak Allah ini suatu sosok pribadi, tokoh yang dinantikan, tokoh supranatural yang sama dengan Allah, ya, yang artinya Allah yang datang menebus. Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Ya, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Nah, jadi Yesus tidak menolak. Imam besar mengatakan bahwa dia sama dengan Allah. Yesus tidak menolak, Saudara. Yesus juga mengkonfirmasi, mengaminkan itu, sehingga itulah yang menjadi dasar Yesus disalibkan, ya, karena dia sama dengan Allah, saudara-saudara. Apa yang membuat Yesus disalibkan? Karena Yesus mengaku dia raja, dia Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya dia
dikatakan menghujat Allah dan Yesus disalibkan. Jadi Yesus mengaku keilahiannya. Ya. Jadi pernyataan Yesus sebagai anak manusia adalah deklarasi mesianis yang mengarahkan kepada penolakan mereka ya. Jadi kalau orang bilang Yesus itu anak Allah, artinya dia Mesias. Nah kalau Yesus menyebut anak manusia ini jangan seperti otak kita berpikir ya. Ini istilah Mesias saudara. Anak manusia ini adalah istilah nubuatan dari Nabi Daniel. Ya, di kitab Daniel pasal 7. Kalau saudara baca di sana, Nabi Daniel melihat sosok anak manusia yang bukan manusia tapi sosok ilahi. Nah istilah anak manusia ini paling senang Yesus menggunakannya. Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Tapi orang-orang menyebut dia anak Allah. Jadi imam besar datang dan berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Ya. Jadi Mesias anak Allah ini hakikatnya adalah Allah yang datang menebus. Waktu dia bilang, engkau sendiri yang mengatakan, dan hari ini juga engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di awan-awan, di langit, datang di atas awan-awan di langit saudara. Langsung mereka eksekusi Yesus, langsung mereka hajar dia saudara, karena mereka mengatakan dia menghujat Allah. Lalu diejek, dihina, difitnah, diludahi, ditonjok saudara-saudara ya. Bahkan dibuli. Yesus melewati semuanya itu. Ya, jadi luar biasa saudara. Peristiwa salib ini peristiwa publik. Jadi kalau ada seperti Sinta Utami dan ajaran dari seberang sana yang mengatakan Yesus bisa berubah rupa, Yesus diserupakan. Ya, seolah-olah cerita ini jadi dongeng saudara. Nah kita lanjut ya, setelah Yesus ditangkap, disiksa, Petrus selalu mengikuti. Jadi ada murid-murid menyaksikan. Ya, di sini dicatat cuma Petrus ya. Barangkali ada Petrus dan yang lain-lain ikut sama dia. Tapi ini menunjukkan apa yang Yesus nubuatkan, bahwa Petrus akan menyangkal Yesus secara ya tiga kali sebelum ayam berkokok itu terjadi saudara. Waktu Petrus ya ditanya oleh orang-orang yang ada di situ sampai 3 kali, Petrus menyangkal saudara. Dan akhirnya dia teringat akan nubuatan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus gagal saudara, tapi dia sedih dan dia bertobat. Ya, jadi Yudas mengalami kegagalan, Petrus juga mengalami kegagalan, tapi yang berbeda respon mereka berbeda. Ya, Yudas menyesal sekali saudara waktu menyerahkan Yesus. Akhirnya dia bunuh diri saudara. Tapi Petrus waktu dia menyesal, ya dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya. Waktu Yesus bangkit dan datang menjumpai Petrus, Petrus ya sujud menyembah. Makanya waktu Petrus ya martir ya mati syahid saudara di Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Petrus disalibkan saudara. Petrus bilang begini, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Makanya dia disalib terbalik saudara-saudara. Itulah peristiwa Petrus ya. Jadi kita sudah mengkaji pasal 26. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semangat baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal saudara-saudara. Dan ya baca saudara di rumah. Saya dorong saudara jadi anak Tuhan, murid Tuhan yang baca Alkitab setiap hari. Dan kita ada kajian bersama-sama di kegerakan ya Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan saya mengundang saudara untuk bergabung di saluran ya sekarang ini ya, baik
Facebook, WA, sudah ada saluran-saluran. Saudara boleh bergabung di saluran Daily Life Kingdom Principle supaya saudara mendapat informasi-informasi yang strategis, informasi yang penting tentang siaran DLKP ya. Dan saudara juga boleh konseling atau ada pergumulan doa, silakan menghubungi, bisa lewat messengers atau bisa lewat WA atau lewat kanal Pendeta Raymond Mantik ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya ya, firman Tuhan dapat mengubahkan, firman Tuhan menghidupkan, firman Tuhan menumbuhkan iman kita. Jadi saya percaya lewat kajian kita hari ini kita sudah sedikit mengulas pasal 26. Saya percaya ya, firman Tuhan pasti jadi berkat. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, pagi hari ini kami sudah mulai dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Injil Matius pasal 26, di mana Yesus mengalami peristiwa salib. Yesus ditangkap dan dalam menghadapi, dia tetap taat pada rencana keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang senantiasa taat, yang senantiasa bertekun dalam doa dan berpegang pada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa keselamatan yang besar terjadi buat setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, dan juga pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, yang menyaksikan pemberitaan ini dan mengalami sakit penyakit, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu kegelapan saat ini juga terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sambut hari ini dengan penuh iman, penuh semangat. Kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan ini di wall saudara, kepada teman-teman saudara, atau di grup-grup saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Ya, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Silakan saudara bergabung dengan saluran yang ada ya yang sudah dibuat oleh Pastor Raymond Mantik ya di kanal ini. Saudara silakan bergabung supaya saudara boleh menerima informasi-informasi yang up to date ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Silakan di follow, silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sambut hari ini dengan semangat dan sukacita. Apapun pergumulan dan tantangan hidup saudara, bangkit anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara sambut hari ini dengan penuh sukacita. Besok kita akan mengkaji Matius pasal 27. Tuhan Yesus baik. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji